Pertanyaan, apakah seorang waria itu diridhoi oleh Tuhan gitu? Pertanyaannya seperti itu. Dia tidak menjawab apakah boleh atau tidak, atau diridhoi atau tidak, tapi dia bercerita satu cerita yang cukup menarik. Saat itu saya juga bersama Bapak Halilintar hadir di halakah kebudayaan pada saat itu. Dia cerita tentang seorang raja di Baghdad yang pada saat pemerintahannya itu dia sangat membenci yang namanya waria. Ya mungkin atas nama agama, lalu kemudian menyuruh kepada prajuritnya itu untuk mengecek di penjuru kotanya atau negerinya siapa yang kira-kira di luar dua identitas ini, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada di luar itu atau waria, ditangkapi dan dipaksa untuk menjadi laki-laki gitu pada saat itu. Oke, itu berjalan. Akhirnya banyak orang yang dipaksa untuk menjadi laki-laki saat itu, khususnya kelompok-kelompok waria. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika istrinya mengandung dan melahirkan, anak yang dilahirkannya itu waria gitu. Ya itu. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, ini menarik saya kira, sehingga kita bisa melihat bahwa jangan-jangan ya, ini juga kan banyak yang mengkritik kalau kita mengatakan seperti itu, bahwa yang namanya jenis kelamin itu, bahkan seksualitas, bukan hanya gender, jangan-jangan Tuhan tidak menetapkannya hanya dua gitu, tapi mungkin lebih dari itu, karena Tuhan sendiri kan tidak berjenis kelamin gitu. Dia kalaupun dia kita kategorikan berjenis kelamin, maka dia metagender atau metaseksualitas Tuhan itu. Jadi melampaui dari definisi kita tentang apa yang kita sebut seksualitas sekarang ini, yang dominan menyebut laki-laki dan perempuan. Karena salah satunya ada bukti seperti yang diceritakan tadi. Dalam banyak sejarah saya kira persoalan ini juga sangat muncul ya, banyak di permukaan gitu. Banyak cerita-cerita mulai dari zamannya Nabi Lut sampai kepada masa Rasulullah sendiri. Saya bicara dulu dari situ. Nabi Muhammad yang identitas di luar dua gender ini, yaitu laki-laki dan perempuan, itu ada keberadaannya di seputaran Nabi gitu. Dan pada saat itu sebenarnya Nabi sendiri tidak terlalu mempermasalahkan, karena ada satu sahabat Nabi namanya Hid, ya kalau tidak salah namanya Hid, itu diperbolehkan untuk keluar masuk di di sekitar ruangan perempuan Nabi, karena Nabi sendiri yakin dia ini tidak punya hasrat terhadap perempuan. Jadi no problem, artinya silakan aja. Dan itu ada. Bahkan ada satu hadis, meskipun ini hadisnya perlu ditelusuri lebih jauh, tapi saya kira menarik untuk kita diskusikan dalam konteks membicarakan soal gender. Bahwa pernah satu ketika ada seorang sahabat yang menyatakan rasa cintanya terhadap laki-laki yang lewat di depannya, dan Nabi tidak memarahinya. Saya menyukai itu, tapi membiarkan wacana itu. Dan lalu kemudian bahkan kata Nabi, rasa cinta itu tidak boleh dihilangkan meskipun itu cinta terhadap sesama laki-laki. Nah, saya belum melakukan penelusuran lebih jauh tentang asbabul wurudnya, istilahnya kalau dalam hadis itu, apa sebab keluarnya hadis ini. Jangan-jangan cinta itu bukan cinta yang tapi rasa sayang sesama manusia dengan manusia. Bisa jadi seperti itu. Tetapi bahwa ada ungkapan begitu dari seorang laki kepada laki-laki lainnya, dan Nabi tidak mempermasalahkannya pada saat itu, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok di luar dua katakanlah gender ini, laki-laki dan perempuan, itu pernah ada di dalam diskursus Islam dan dalam sejarah Islam, dan tidak dipermasalahkan gitu. Nah, kalau konteksnya di Sulawesi Selatan ini Bugis, ya saya kira Pak Halil jauh lebih tahu, dan saya justru belajar dari beliau ya. Meskipun juga saya baca Graham yang menulis tentang five gender in Bugis, itu 5 gender di Bugis, tapi saya lebih percaya kepada Pak Halil atas beberapa penelitiannya, dan juga saya sendiri ikut banyak bersama beliau untuk menemani melihat persoalan-persoalan gender di Bugis ini. Mengapa? Karena kita mengalami dan merasakan gitu, bahwa di tengah-tengah masyarakat itu ternyata yang hidup bukan hanya dua identitas gender ini. Saya sendiri waktu kawin, Pak, jadi saya mau cerita pengalaman aja ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya meskipun di dalam budaya Bugis itu ada satu sisi yang mengejek identitas gender di luar laki-laki dan perempuan, tetapi di sisi yang lain dia mengapresiasi identitas di luar laki-laki dan perempuan ini. Saya waktu menikah, bapak saya itu KUA, jadi dia cukup ustaz lah di kampung saya itu gitu. Dan saya anak pesantren.
Tapi yang kemudian menjadi indoboti saya itu apa namanya itu yang indoboti inam pengantin itu beras pengantin itu dari teman-teman waria gitu. Bapak saya juga tidak mempermasalahkan. Bahkan ada asumsi, ada beberapa baca-baca itu katanya indoboti itu bukan sekedar merias saya ya, tapi juga ada beberapa tahapan-tahapan itu